Dan pemirsa, saat ini kami akan melanjutkan dialog bersama dengan Bung Kesit dan juga Ilham Parulian selaku Humas La Grande Indonesia. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana teknis dan juga hubungannya dengan inkonsistensi. Saya mau bertanya dulu kepada Mas Ilham, apakah Mas Ilham selaku La Grande Indonesia setuju dengan pernyataan Bung Kesit? Kalau dibilang inkonsistensi, teman-teman sih setuju ya Kak Bung Kesit ya, terutama di kualifikasi Piala Dunia ini ya. Tapi ingat juga ya, nggak cuma Indonesia ya, teman-teman yang inkonsisten. 5 negara di dalam grup C ini semuanya inkonsisten sebenarnya, kecuali Jepang ya yang konsisten. Karena kita tahu posisi Jepang udah levelnya sudah Piala Dunia lah ya. Karena target di Memoriasi sendiri aja waktu tes pon di Jakarta aja mereka targetnya ya, juara Piala Dunia ya. Jadi Australia, Bahrain, Arab Saudi, kita, Tiongkok semuanya inkonsisten sebenarnya di grup ini gitu ya. Gimana caranya maksudnya Australia itu bisa kalah di Australia, terus Bahrain dengan kejutan juga kalah di home melawan Tiongkok gitu. Terus Arab Saudi juga ditahan sama Bahrain 0-0 di Arab Saudi. Ya semuanya 5 negara ini sebenarnya inkonsisten gitu ya. Jadi nggak ada alasan juga sebenarnya kalau dibilang hanya Indonesia yang inkonsisten. Karena hasil akhir dari 6 pertandingan ini kita masih di peringkat 3 sebenarnya kan. Dan 1 poin juga di bawah Australia kalau nggak salah. Jadi sebenarnya lisensi itu masih ada gitu ya. Asalkan sebenarnya kemarin itu kalau ada masalah atau dinamika bahasa federasinya ya harus diselesaikan saat itu juga gitu kan. Jadi tidak jadi bola salju dan mohon maaf juga supporter juga nggak dilibatin juga di dalam masukan atau suara seperti apa. Itu yang kita sesalin, kita tahunya tiba-tiba diberhentikan ya. Seperti itu sih Mbak ya. Kalau dibilang inkonsisten ya 5 negara di grup C ini inkonsisten. Baik, Bung Kesit, tadi Mas Ilham sempat menyinggung terkait dengan dinamika dari federasi. Bagaimana, Bung? Iya, saya pikir begini ya, dimanapun sebenarnya sih sama aja ya. Artinya bahwa dinamika di setiap federasi itu pasti berbeda-beda lah. Kalau kita tengok misalnya Arab Saudi, mereka melakukan pergantian pelatih dari Roberto Mancini, pelatih hebat yang begitu sukses bersama Italia, begitu ya. Dia harus diganti. Atau kemudian di Australia juga melakukan pergantian. Betul, tadi apa yang dikatakan Ilham bahwa kecuali Jepang, ya, tim-tim atau negara-negara yang ada di grup C ini memang inkonsisten penampilannya. Ya. Nah, mungkin yang diharapkan dari Indonesia menurut saya adalah bagaimana kita memanfaatkan ya inkonsistensi dari tim-tim yang bersaing dengan kita itu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa mengalahkan mereka kan gitu. Kalau kita tampil konsisten, ini kan sebuah keuntungan ya, sebuah keuntungan di saat negara-negara yang selama ini menjadi langganan Piala Dunia itu penampilannya lagi drop begitu ya, termasuk Australia, termasuk juga Arab Saudi. Kalau kita waktu itu bisa lihat tampil begitu baik, saya pikir bukan tidak mungkin pada saat ini kita berada di peringkat kedua loh di bawah Jepang kan begitu ya. Mungkin ini menjadi salah satu pemikiran juga dari federasi sehingga membuat sebuah keputusan yang menurut saya juga keputusannya nggak populer begitu loh. Menghentikan Sintayong dengan pelatih baru di saat Indonesia juga sebenarnya tim nasionalnya ya kalau kita lihat dari keluarnya sedang baik-baik saja sebenarnya begitu. Oke, Bung Kesit, saya akan bertanya terkait apakah pelatih baru timnas Patrick Kluivert ini mampu memanfaatkan inkonsistensi dari lainnya. Tapi tahan dulu Bung Kesit karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.